Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Naufal Davistri dari Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan resensi buku yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi dalam Masyarakat Majemuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi Islam yang dibimbing oleh Ustadz Ridwan Muhammad Hasan, PhD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan identitas buku. Buku ini berjudul Komunikasi Antar Pribadi dalam Masyarakat Majemuk yang ditulis oleh Mubarok dan Made Dwi Anjani yang diterbitkan pada tahun 2014. Penerbitnya yaitu Dapur Buku dengan tebal halaman berjumlah 346 halaman. Buku ini mengkaji dan membuktikan keberadaan teori komunikasi Islam, bahwasannya buku ini mengupas terkait dengan pengertian, teori-teori yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, komunikasi bukanlah sekedar kegiatan proses penyampaian pesan, namun komunikasi juga lebih luas, terutama dalam ilmu pengetahuan yang bersifat kemasyarakatan. Terutama negara Indonesia yang memiliki berbagai macam karakteristik budaya, baik perbedaan dari segi etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu, dan bahasa. Sehingga tujuan dari buku tersebut yaitu untuk terjalinnya komunikasi yang efektif meskipun di latar belakang yang berbeda-beda, terutama di negara Indonesia. Nah, buku tersebut terbagi dalam 6 bab. Baik, pada bab pertama menjelaskan tentang alasan manusia berkomunikasi, kemudian juga definisi dari komunikasi, dan menerkaitkan antara komunikasi yang dijelaskan di dalam Al-Quran seperti qaulan balighan, qaulan syadidan, qaulan maisuran, dan lain-lain sebagainya. Dan dalam bab 1 ini juga menjelaskan keterkaitan antara komunikasi barat dan komunikasi dalam Islam. Bab 2 yang menjelaskan jenis-jenis atau bentuk-bentuk komunikasi. Di antaranya komunikasi transenden, yaitu komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk komunikasi tersebut seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kemudian juga macam-macam komunikasi yang disebutkan diantaranya komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi untuk kepada diri sendiri. Seperti muhasabah diri, itu juga disebut dengan komunikasi intrapersonal. Kemudian komunikasi antar personal atau antar pribadi, kemudian juga komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi jaringan, komunikasi massa, serta komunikasi antar budaya. Pada bab 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai ragam suku, budaya, dan bahasa atau disebut dengan masyarakat majemuk. Nah, dalam masyarakat majemuk yang berbagai latar belakang ini juga memicu terjadinya konflik. Maka dari itu, buku ini menjelaskan terkait dengan contoh-contoh dari masyarakat majemuk tersebut yang dikutip dari surat kabar, berita, dan lain sebagainya. Nah, selain ini, ragam konflik yang terjadi itu seperti dalam keluarga, konflik remaja, konflik politik, konflik di sekolah, serta konflik tawuran antar desa. Kemudian di bab 4 terkait dengan penanganan ideologi radikal melalui komunikasi antar pribadi, bahwasanya ideologi menjadi penyebab beragam tindakan teror anarkis yang dilakukan oleh para pelaku-pelakunya. Nah, sehingga bab ini menjelaskan tentang memaparkan bagan penanganan ideologi radikal. Ideologi itu merupakan suatu ajaran yang menjelaskan tentang suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan secara khusus, sehingga seseorang menganggap sesuatu tersebut sah. Nah, ada beberapa hal penanganan ideologi radikal seperti perlunya komunikasi dalam keluarga, komunikasi orang-orang sebaya, serta peran dalam konsep diri untuk memberantas adanya ideologi-ideologi radikal seperti adanya bom bunuh diri dan sebagainya. Selanjutnya di bab 5 ini terkait dengan komunikasi antar pribadi dan kepatuhan dalam keluarga. Nah, komunikasi dalam kepatuhan keluarga ini menjelaskan betapa pentingnya komunikasi anak dengan orang tua. Nah, seperti komunikasi antara anak dengan orang tua ini, bahwasannya ketidakpatuhan anak adalah persoalan yang terjadi sebagai bentuk dari kegagalan proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua.
Sehingga buku tersebut memaparkan beberapa poin penting seperti kewajiban birrul walidain atau menghormati orang tua, kemudian masa penting anak di usia 7 tahun, setelah balik maka dosa dan pahala ditanggung oleh anak itu sendiri, kemudian terkait dengan tahapan proses perolehan kepatuhan yang dihubungkan dengan teori disonansi kognitif. Terakhir pada bab 6 yang menjelaskan terkait dengan komunikasi efektif warisan leluhur bangsa. Nah, dalam bab ini menjelaskan terkait nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang merupakan berbagai suku dan bahasa, budaya, dan sebagainya, sehingga dengan berbagai latar belakang seperti warisan leluhur adat Jawa, Aceh, Minang, dan sebagainya, terjalinnya komunikasi antar budaya, sehingga setiap individu juga mampu memahami bagaimana karakteristik atau karakter leluhur dari suatu kebudayaan tertentu, sehingga terjalinnya komunikasi yang efektif. Kemudian kelebihan dari buku tersebut adalah buku ini tidak hanya membahas komunikasi dalam teori barat saja, namun menghubungkan dengan teori komunikasi Islam, sehingga membawa pemahaman yang seimbang bagi pembaca. Dan buku ini alur penulisannya sangat bagus dan terarah. Setiap selesai pembahasan buku ini menyertai ilustrasi, contoh-contoh yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pemaparan pembahasan juga menyinggung contoh-contoh dari kehidupan atau kisah Rasulullah SAW. Kemudian bahasa yang digunakan juga sangat efektif dan mudah dipahami, dilengkapi dengan tabel dan memudahkan untuk mendeskripsikan teori-teori tersebut, dan juga disertai dengan data yang akurat. Nah, selanjutnya kekurangan buku tersebut. Nah, buku ini kurangnya daya tarik dalam sampul buku, kurangnya kata pengantar. Kemudian pada bab 2 mengenai komunikasi massa, hanya mendeskripsikan media-media komunikasi yang berkembang seperti media televisi, cetak, maupun konvergensi media di era digital saat ini. Namun, kurangnya teori komunikasi massa yang dipaparkan dalam pembahasan tersebut, terutama dampak dalam terpaan media, bagaimana karakteristik khalayak, kemudian bagaimana gambaran terpaan media di tengah konvergensi saat ini. Nah, seperti teori hypodermic in the model, usage and gratification, agenda setting, mediated message, dan lain sebagainya yang dihubungkan dengan teori komunikasi Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan resensi buku ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.